Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan permadani keislaman. Baik, saya Nurul Fitra selaku ketua klaster dari klaster 1 akan memaparkan materi tentang pengembangan isi kurikulum. Baik, adapun materi dari pengembangan isi kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, banyak pihak yang turun andil dalam berpartisipasi. Antara lain yang pertama, peranan para administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri dari Direktur Bidang Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kepala Kantor, dan lain-lain sebagainya, yang bertujuan untuk menyusun dasar-dasar hukum dan kerangka-kerangka dasar serta program inti dari kurikulum. Kedua, peranan para ahli, di mana peranan para ahli ini artinya partisipasi para ahli pendidikan dan ahli hukum itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum ini pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah banyak dilakukan di tingkat daerah lokal, maka partisipasi mereka pada tingkat daerah lokal bahkan sekolah juga sangat diperlukan. Sebab apa? Yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembangan dan pelaksana kurikulum di daerah. Kemudian yang ketiga, peranan guru. Nah, guru memegang peranan yang cukup penting di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Peranan guru bukan hanya dilihat dari perilaku dan prestasi belajar murid-muridnya dalam kelas, tetapi juga menilai tentang bagaimana implementasi kurikulum yang lebih luas. Kemudian yang keempat, peranan orang tua murid. Nah, bukan hanya guru yang berperan, namun orang tua juga berperan sangat penting dalam pengembangan kurikulum ini. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, dan yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri, di mana dalam penyusunan kurikulum, dan yang kedua dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri, di mana dalam penyusunan kurikulum tidak semua orang tua ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang tua yang cukup waktu dan memiliki latar belakang yang memadai. Itulah presentasi dan pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.